Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'du. Yang terhormat rekan Ivan Akmal Ansori, kreatif direktur PW Ibnu Jatim selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU UIN 1 Tulungagung. Yang kami hormati panitia webinar media kreatif UIN 1 Tulungagung. Dan tidak lupa pula rekan-rekan kita peserta webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara webinar media kreatif dengan tema Find Your Content dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salam serta salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, selanjutnya pelaksanaan webinar, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Terus yang terakhir penutup. Sebelum kita buka acara ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua PKPT IPPNU UIN 1 Tulungagung kepada rekan kita Jane Puja Lestari, kami persilahkan. Oke, suara saya terdengar ya teman-teman? Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada malam hari ini untuk menyambut para peserta dan juga pemateri pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mukadimah ikut MC tadi ya. Saya ucapkan selamat bergabung bersama kami dalam acara media kreatif Find Your Content yang mana alhamdulillah pada malam hari ini terselenggara yang mana diselenggarakan oleh Lembaga Pers dan Kominfo, PKPT, IPNU, IPPNU, UIN 1 Tulungagung. Dan juga saya haturkan terima kasih kepada rekan Ivan dari PW IPNU Jawa Timur yang mau memberikan dan juga menyalurkan ilmunya pada malam hari ini mengenai konten-konten yang menarik ya. Jadi harapan saya nantinya para peserta ini yang bergabung baik dari IPNU IPPNU maupun luar IPNU IPPNU bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari rekan Ivan ini yang mana beliau ini juga anggota dari PWIM Jawa Timur. Banyak konten-konten menarik yang sudah beliau buat yang mana bisa menjadi
sebuah inspirasi bagi kita semua untuk lebih kreatif dan dalam berkonten. Jadi mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya nanti tim media pers PKPT UIN 1 lebih baik lagi dalam mengembangkan sebuah konten-konten yang menarik ya untuk organisasi kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Rekanita Jani Puja Lestari yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni webinar media kreatif yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Rekanita Putri Maharani. Kepada yang bertugas, disilahkan. Dia beli bahasana nih. Bahasa coba acara nih. Ntar ke Setiruana dulu ya. Iya. Ambungan jangan mas. Yang biasa ya. Kepada Rekanita Putri Maharani, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekanita semuanya, selamat malam dan selamat bergabung dalam acara webinar media kreatif hari ini. Selamat malam juga kepada Rekanita Jani Puja Lestari selaku Ketua PKPT IPPNU UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung yang juga hadir dalam webinar malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC kita yang luar biasa ini yang telah membuka acara webinar pada malam hari ini. Dan selanjutnya akan saya ambil alih. Oke, baik. Sering dengar pepatah kenal mata kan? Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Maharani, di sini saya akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Webinar ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi
materi, dan kedua sesi tanya jawab. Mohon maaf rekanita, suaranya putus-putus. Baik, saya ulangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC kita yang berbaik yang telah membuka acara webinar pada malam ini. Maaf, ada adzan, saya dulu.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rokanita. Terdengar tapi putus-putus. Oh iya.
Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf ada kendala. Oke, baik. Sering dengar pepatah tak kenal maka tak sayang kan? Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Maharani, di sini saya akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Webinar ini akan terbagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi, dan kedua adalah sesi tanya jawab. Webinar kita pada hari ini bertemakan Find Your Content atau temukan kontenmu. Dan pada kesempatan kali ini, rekan dan rekanita semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ivan Akmal Ansori. Beliau ini merupakan seorang kreatif direktur PW IPNU Jawa Timur. Halo rekan Ivan, apa kabar? Cek. Ya, baik Mbak. Alhamdulillah. Sudah siap rekan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu nih sama rekan Ivan lewat CV-nya berikut ini. Oke, nama lengkap Ivan Akmal Ansori. Username Instagram @ivanakmal. Mahasiswa DKV Universitas Negeri Malang. Beralamat di Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Lahir di Tulungagung tanggal 17 Agustus 1998. Ini ada nomor teleponnya rekan dan rekanita bisa dicatat. 085 804 443 089. Edukasi di DKV Universitas Negeri Malang tahun 2017. Pengalaman personal KMDGI 12 di Semarang, Jawa Tengah tahun 2017. Juara sayembara logo Konverwil PW IPNU Jatim di Banyuwangi tahun 2018. Art and Design Novart Sedesa Universitas Negeri Malang tahun 2019. Koor Branding Tim Keraton Gunung Kawi KKN Tematik UM tahun 2019. Speakers di School of Design BEM FHUB tahun 2019. Layouter Katalog Internasional Design Exhibition Posko Visual UM tahun 2020. Koor Branding Tim Bofwoden Koalisi Ganti Rupa tahun 2020. Pengalaman kerja, layouter yearbook, cover artist yearbook, supervisor desain di Vilo Kreatia Malang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian aktivitas keorganisasian di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Wilayah Jawa Timur tahun 2021 sampai 2023. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Cabang Tulungagung tahun 2020 sampai 2023. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Anak Cabang Ngunut tahun 2020-2022. Skill di layouting, branding, ilustrasi, dan public speaking. Nah, baik itu tadi CV dari rekan Ivan. Luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini. Begitu banyak prestasi yang ditorehkannya. Oke, baik. Sepertinya rekan dan rekanita semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari rekan Ivan. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari rekan Ivan. Sebelum itu saya sedikit menyinggung tentang tema kita hari ini ya. Nah, di era digital sekarang ini tentunya rekan dan rekanita semua tidak asing dengan yang namanya konten.
pasti juga banyak dari rekan dan rekanita semuanya yang sudah mulai atau malah sudah aktif membuat konten ya. Atau masih ada nih yang bingung bagaimana cara membuat konten yang baik, atau cara menentukan konsep untuk konten media sosial. Nah, pembahasan kali ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang mungkin sedang terjebak dalam rasa penasaran mengenai dunia perkontenan. Oke, baik. Silakan rekan Ivan bisa memulai pemaparan materinya. Oke, terima kasih Mbak Putri Maharani, moderator kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya tes dulu apakah suara saya jelas, teman-teman? Masuk. Jelas, rekan. Sampun jelas rekan. Oke, ini Mas Hanafi ini yang laknut-laknut itu, bukan? Oke. Sebelumnya perbolehkan saya untuk salah pembuka terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin muhtaramun, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Sayyid Ali Rahmatullah. Oke. Sayyid Ali Rahmatullah Tulawagum. Yang tentunya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, saya izin untuk share screen teman-teman ya. Iya, Boleh, Mas, silahkan. Boleh, Oke. boleh. Kan. Oke. Oke, sebelum saya mulai untuk memaparkan materi yang saya buat sendiri tentunya, saya ingin menyapa teman-teman saya dulu yang mungkin tergabung dalam Zoom kita pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah kenal lama dengan saya, yang sudah pernah ngobrol sama saya juga, yang sudah tahu sedikit banyak perjalanan hidup saya mungkin ya. Mungkin dari yang paling tadi terlintas sekilas itu ada rekanita Reka ya. Rekanita Reka, assalamualaikum rekanita Reka. Terus kemudian ada Mbak Dian, ada juga mungkin itu kayak iya. Mbak Puja juga ada yang mungkin sudah kenal saya dari sebelum kita ada forum ini. Dan juga yang tentunya peserta terbaik saya ya di Laknut Munut yaitu Mas Hanafi. Mungkin yang harus saya ucapkan terlebih dahulu untuk segera mengerjakan RTL ya Mas Hanafi ya. Gitu. Oke. Jadi saya agak ngomong Inggris gak apa ya teman-teman, kita kayak lebih suka ngomong Inggris sekarang ya. Sembarang-barang itu di Inggris ini menurut kamu tema-tema aku. Saya kemarin buat event di Unut, eventnya itu perkumpulan alumni dan juga peserta dan juga pengurus aktif PAJ gitu ya. Jadi pembahasan mengenai tentang evaluasi satu periode kemarin. Singkatnya seperti itu. Saya pengen bercerita saja sebenarnya. Nah, yang dikritisi apa yang dikritisi ternyata beberapa branding event kita, beberapa kemasan event kita itu menggunakan bahasa-bahasa Inggris, menggunakan bahasa-bahasa asing, bahkan saya juga pernah menggunakan bahasa Jepang juga. Ya mungkin ya Google Translate aja rasa perlu sinau. Kalau Google Translate ada huruf kanjinya kan keren gitu ya. Itu terus banyak juga yang bilang anak sekarang Gen Z, generasi milenial, kalau kayaknya teman-teman di PKPT ini semuanya adalah generasi Z, Gen Z semuanya. Kalau milenial kayaknya sudah nggak ada. Milenial itu kan 96, 97 ke atas. Kalau saya itu Gen Z awal-awal, jadi Gen Z yang berbau milenial, Masian gitu teman-teman. Jadi kalau nanti agak kolot, ya mau dimaklumi karena saya Gen Z-nya paling awal. Gitu. Kalian kan Gen Z yang sudah akut, Gen Z akut seperti itu. Oke, topik kita malam hari ini adalah sebenarnya nggak ada how-nya ya. Find your content. Ini saya tambahin how to supaya
kayak rumusan masalah gitu loh. Saya sekarang lagi, alhamdulillah saya sekarang saat ini belum lulus. Jadi untuk yang skripsi juga kamu temannya saya gitu loh. Kita sama-sama memperjuangkan hal yang sama teman-teman. Memperjuangkan untuk lulus dari sebuah kampus gitu ya. Oke, ya ini saya nggak tahu pada malam hari ini saya ingin menampilkan foto masa kecil saya yang dimana ini usia 5 tahun ya teman-teman. Usia 5 tahun itu usia yang cukup kecil, relatif belum tahu apa-apa. Jadi kayaknya si polos menurut. Ya mungkin saya sih polos, cuman lebih polos daripada sekarang atau kayak gitu. Jadi saya ingin menampilkan. Terus kenapa pada kok spesifik foto ini? Foto ini sebenarnya sebagai apa ya, penggambaran sejak dulu saya dipaksa untuk ngobrol, untuk berani ngomong di depan gitu. Jadi umur 5 tahun saya disuruh pidato kenegaraan ya ngomong. Saya ulang tahun, saya disuruh pidato, dan ternyata saya menemukan kesenangan pribadi saya di situ. Ternyata saya senang ngomong ternyata. Ya meskipun nggak ada isinya ya, kok ngomong menulis. Terus juga saya juga merancang konten, merancang komik teman-teman. Jadi cerita singkatnya pada saat itu saya punya mbah saya itu kebetulan yang ngopeni saya dari kecil. Saya itu lihat dompetnya dan dompetnya ternyata kosong. Nah, ide pertama yang muncul dari saya adalah membuat komik untuk dijual, yang uangnya untuk saya kasihkan ke mbah saya seperti itu. Jadi dari sejak kecil insting-insting kreator saya sudah ada gitu loh. Jadi kalau membicarakan topik konten, ya insya Allah saya punya kredibilitas untuk membicarakan hal tersebut. Meskipun kalau beberapa orang yang follow saya di dalam forum Zoom ini, mungkin Mas Hanafi, mungkin beberapa orang lain, tahu kalau Instagram saya itu benar-benar kosong, benar-benar nggak ada isinya sama sekali. Ketidakadaan isinya adalah isi, teman-teman. Jadi memang saya sengaja tidak ada isinya. Ya, menciptakan kemisteriusan dalam diri saya kan bagian dari personal branding saya gitu loh. Ya itu juga bagian dari pembuatan konten nantinya gitu ya. Kurang lebih gitu lah, singkatnya seperti itu. Itu tadi singkat hubungan saya dengan konten. Hubungan relationship saya adalah kayak Backstreet teman-teman. Mungkin di sini beberapa dari orang di sini punya pacar dan tidak berani mempublish di publik gitu ya. Yaitu hubungan yang mirip sekali dengan hubungan saya dengan konten gitu. Saya buat konten, saya berpikir konten tiap hari bahkan. Saya brainstorm konten tiap hari juga. Nah, tapi kok nggak enak hasilnya mas? Apa tidak menghasilkan apa-apa? Menghasilkan jawabannya. Cuman tidak saya publish di mana-mana. Saya agak mensanadkan keilmuan dengan sebuah pelukis yang namanya Van Gogh, di mana beliau itu kalau nggak salah yang saya sedikit lupa nama pelukisnya, tapi saya ingat saya Van Gogh. Van Gogh ini seorang pelukis yang di mana lukisannya ditemukan ketika dia itu sudah meninggal. Jadi dia itu posesif dengan karyanya. Mungkin saya juga ada sisi-sisi seperti Van Gogh, seniman-seniman idealis, seniman-seniman yang posesif dengan karyanya melebihi posesif dengan siapapun gitu ya. Jadi mungkin kiblat saya ya Van Gogh itu gitu singkatnya. Singkat lagi, ini yang lagi saya sibuki ya, menjadi Waka2, menjadi direktur dan kreatif director. Waka2 ini saya menjadi, insya Allah tanggal 24-25 ini selesai. Saya menjadi Waka2, Wakaderisasi PAJ di Ibnu Unut yang melakukan Mas Hanafi teman-teman. Jadi itu. Kemudian direktur SCC, Studio Industri Center PC Ibnu Tulungagung, dan juga kreatif director. Kreatif director sebenarnya bukan gelar resmi, teman-teman. Gelar resmi saya di BW Ibnu Jatim adalah sekretaris direktur. Di direktur ada sekretarisnya, ya saya di situ gitu. Nah, kreatif director ini gelar apa? Gelar kreatif gitu. Jadi di BW Ibnu Jatim itu ada kayak susunan di media BW Ibnu Jatim itu ada susunan proses kreatifnya. Jadi siapa nanti yang jadi kreatif director, siapa yang jadi eksekutor, siapa yang jadi art director, siapa yang cari konten, siapa yang menjadwalkan konten dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kebetulan saya dipasrahin menjadi kreatif director. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah mendirect segala hal berbau kreatif, misalkan kebutuhan konten,
kebutuhan ya yang paling sering selamat-selamat seperti ucapan-ucapan selamat poster gitu ya, event dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah mahasiswa di KP masih dan belum cerai dengan mahasiswa di KP, belum putus ya. Insya Allah tahun ini diusahakan segera sidang, sudah progresnya sangat lebih daripada yang kemarin. Insya Allah sidang pada tahun ini, doakan saja teman-teman. Kemudian freelance juga, saya mengerjakan segala hal berbau kreatif, ngedirect, membuat skrip pernah, membuat ngefoto pernah, video juga beberapa kali. Akhir-akhir ini juga saya nge-video, ngediting juga, dan sekarang juga lagi jalan project video. Kemudian yang lagi saya cita-citakan, dan mungkin beberapa orang di sini juga menjadi inspirasi saya, yaitu menjadi seorang penulis, teman-teman. Lebih spesifik lagi, saya sekarang lagi menggeluti atau mencoba belajar bagaimana menulis konten atau content writing. Saya sempat beberapa kali membeli e-course, online course yang berbau content writing gitu ya, menulis konten. Ternyata menulis konten itu tidak segampang yang kita bayangkan, teman-teman. Ada tahapan-tahapan yang saya rasa tidak semua orang bisa melakukannya gitu ya. Oke, langsung saja. Perkenalan saya emang terlalu lama, teman-teman. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga kepercayaan teman-teman, bahwa kepercayaan trust itu terhadap sebuah entitas. Kebetulan entitasnya itu sayanya, pematerinya, itu penting, teman-teman. Dimana ketika kalian tidak percaya dengan siapa yang ngobrol di depan, siapa yang bicara di depan, siapa yang menyampaikan materinya di depan, maka yang terjadi adalah ya maksimal kebosanan, kedua mungkin iki sopo, pertanyaan gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Membicarakan tentang find your content, menemukan atau mencari kontenmu, spesifikmu ya, your ini saya orientasikan sebagai wujud dari dua entitas, dua hal, dua subjek mungkin ya, yakni personal dan juga organisasi. Kenapa kok your organisasi, Mas? Kan kudune kudune apa ya? Sing banyak ya, Bu. Sing jamak ya, istilah. Mungkin di sini ada yang jurusan bahasa Inggris ya, nanti bisa dibenarkan. Nah, your ini kan berarti sifatnya ke personal, ke tujuan, ke orang gitu, ke orang. Di mana organisasi ini saya klasifikasikan juga sebagai orang gitu ya, sebagai entitas hidup. Jadi organisasi juga bisa bad mood, organisasi juga bisa mungkin lagi cinta-cintanya, mungkin organisasi juga lagi baru tahu sesuatu sehingga dia keminter di mana-mana dan lain sebagainya. Itu saya mengibaratkan sebagai subjek, sebagai orang gitu ya. Kemudian yang dilakukan sebenarnya apa sih untuk menemukan konten secara konten yang konten yang your, konten yang benar-benar kamu. Nah, kembali lagi ke sebuah kata, yaitu identitas. Yang mana seringkali saya disuruh membicarakan identitas, padahal belum tentu identitas saya itu juga sudah ketemu, teman-teman. Namanya rentang usia 20 sampai 25 atau bahkan 26 atau bahkan 28, itu dimana kan lagi cari-carinya identitas diri, cari-carinya jati diri, mungkin ada yang namanya quarter life crisis dan sebagainya ya. Jadi saya sering membicarakan sesuatu yang saya saja belum memiliki gitu ya. Kayak enak ngomong, saya suruh membicarakan pernikahan padahal saya belum nikah. Saya suruh membicarakan kelulusan kuliah padahal saya belum lulus kuliah, seperti itu. Saya suruh membicarakan kematian padahal belum mati dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa. Toh beberapa para ulama cuma membicarakan hari akhir, padahal belum sampai ke hari akhir juga, ya. Jadi saya rasa cukup dapat merubah merubah pola pikir mindset teman-teman untuk memperbolehkan saya, dan memperbolehkan untuk bicara soal identitas gitu. Identitas ini bisa ditemukan atau dicari dalam berbagai hal, teman-teman. Bisa organisasi ini dibagi dua juga, yaitu
bagaimana menemukan identitas organisasi dan juga identitas dari diri. Misalkan teman-teman nanti ingin buat konten yang sifatnya pribadi, konten personal gitu ya. Mungkin beberapa orang yang saya tahu ya, yang tidak saya sebutkan mungkin melakukan penguploadan foto-foto di mana foto-foto tersebut tidak ada alasan untuk diupload gitu ya. Iya, tidak masalah. Kalau kebutuhannya hanya untuk sebagai galeri tidak masalah. Tapi kalau kebutuhannya untuk konten, saya rasa perlu dikasih sesuatu, perlu dikasih cerita gitu ya. Kenapa ada objek ini diupload? Kenapa harus objek ini? Kenapa harus gayanya yang seperti ini? Kenapa harus tone color-nya seperti ini dan lain sebagainya? Lanjut. Membicarakan identitas adalah membicarakan tentang bagaimana kita kenal akan diri. Kenal akan diri, atau mungkin bahasa Indonesia analisa diri dan lain sebagainya, itu bisa digali dari berbagai berbagai hal, berbagai aspek. Jadi kita menemukan diri kita itu bisa dari sejarah kita. Kita itu rumahnya mana, kita itu anaknya siapa, kita keturunannya siapa, kita latar belakangnya bagaimana, kita mungkin gaya hidupnya dari mbahnya kita dulu bagaimana, itu bisa dari situ. Kemudian stereotype. Ketika sudah tahu sejarah kita latar belakangnya bagaimana dan lain sebagainya, kemudian kita lihat dari luar, kita cuma melihat luar, bagaimana sih orang kebanyakan melihat kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan melempar diri ke muka umum, teman-teman. Kita coba melempar persepsi kita, argumentasi kita, dan lain sebagainya, sehingga ada persepsi-persepsi yang muncul dari setiap orang yang mengetahui kita. Nah, ini nanti jangan dulu mindsetnya adalah kita sebagai personal, sebagai manusia, juga sebagai organisasi. Ya, cuma diganti subjeknya saja nanti ya. Saya cuma membicarakan identitas secara umum, nanti silakan subjeknya diganti gitu. Kemudian yang terakhir adalah purpose atau tujuan. Jadi sebenarnya kita atau your atau me, kamu, saya, kita itu tujuannya hidup ini apa? Atau kalau terlalu panjang, kalau terlalu luas tujuan hidup mungkin dipersempit menjadi tujuan kalian melakukan itu apa? Membuat konten, kalian buat konten untuk apa? Apakah untuk menjual barang? Apakah untuk branding? Konten untuk branding dan konten untuk marketing, dua hal yang berbeda. Marketing arahnya pada bagaimana kita secara langsung menjual sebuah barang, bukan menciptakan pesan, bukan menciptakan atau menanamkan persepsi orang, audiens kepada kita sebagai brand. Gitu ya. Dua hal yang berbeda. Misalkan tiap hari saya pakai kopiah di mana-mana, itu menanamkan personal branding bagi saya juga bahwa Ivan sing kopiahan. Nah, pembahasan terkait ciri khas ini nanti bakal kita perkali di agak tengah-tengah nanti. Ternyata teman-teman, Allah itu sudah memberikan dasar. Jadi kamu lahir sudah enak gawan identitas sudah ada. Tinggal nanti bagaimana kamu ngejarnya, bagaimana kamu menemukan yang sejatinya itu. Mungkin organisasi pun juga seperti itu. Organisasi dilahirkan itu juga sudah dibarengi dengan identitas tentunya. Nah, tinggal pengembangannya bagaimana, tinggal bagaimana organisasi itu ketemu dengan identitas aslinya, gitu ya. Nah, kemudian brand dan branding. Branding itu adalah branding adalah proses menuju sesuatunya. Branding itu adalah persepsi yang terciptanya. Sedangkan branding adalah proses untuk membuat persepsi seperti itu. Jadi kebanyakan kita juga merasa bahwa dua kata ini, dua diksi ini seringkali di dewasa ini disalahartikan mungkin. Enggak, kalau salah adalah bahasa yang terlalu kasar mungkin jauh. Mungkin kata yang tepat adalah ditambah arti. Jadi sembarang-barang branding, branding. Even di event yo kegiatan brandingnya piye? Makna brandingnya apa sebenarnya? Di acara kemarin saya juga sempat sebel dengan beberapa orang yang saya rasa sebagai orang yang tidak paham branding, tapi
mengomentari branding dari PAC saya. PAC Ngut awal-awal itu brandingnya keras sekali, brandingnya itu sregep gitu. Sekarang kok nggak sregep. Ya, iya karena sudah terbentuk. Kenapa disregepi lagi? Nanti ada namanya aktivasi branding, gitu ya. Kalau tidak ada kebutuhan untuk aktivasi, kalau dirasa masih aman, ya sudah tidak usah dilakukan apa-apa, gitu teman-teman. Lanjut, Jeff Bezos, seorang pemiliknya Amazon, mengatakan branding adalah apa yang orang katakan ketika kamu tidak ada berada dalam ruangan tersebut, gitu ya. Jadi enak ngomong piye uang merasani sampean ketika sampean enek di kono. Jadi dirasani ya penting. Makanya saya sering buat sensasi agar dirasani. Teman-teman yang sudah kenal saya mungkin di sini produk rasa bahwa saya itu suka buat sensasi dalam tanda kutip. Kontra dengan ini, kontra dengan itu, sebal dengan ini, sebal dengan itu. Toh sebetulnya secara individu saya tidak pernah benci dengan orang A, B, C, D. Ketika saya sudah tahu apa alasan orang melakukan tersebut dan saya rasa masuk akal, ya saya terima gitu. Yang saya benci itu konsepnya, bukan orangnya, gitu ya. Jadi saya juga ngajak teman-teman untuk misalkan ada konsep yang tidak benar, maka yang kita benci adalah konsepnya teman-teman, jangan orangnya, gitu ya. Oke, saya mengutip dari dawuhnya seorang content creator terkenal yang kita aminkan bahwa beliau adalah content creator terbaik mungkin saat ini, bisa dikatakan seperti itu, yaitu Raditya Dika, di mana beliau mengatakan dalam sebuah mentoring di stand up comedy Indonesia season 7 kalau nggak salah, itu membuat pesona itu ada 3 mantra ya teman-teman. Jadi 3 mantra ini sebenarnya rumus untuk menciptakan karakter kita kuat. Dan kalau bisa 3 mantra ini yang agak bertentangan, nggak bertentangan sebenarnya, yang agak kontras gitu. Nggak bertentangan nanti tabrakan, nggak bisa. Misalkan jelek tapi bagus ya nggak bisa. 3 hal yang kontras sehingga nanti ada permutasi-permutasi yang mudah untuk memandang sesuatu. Adanya sebuah branding, adanya sebuah identitas adalah membuat sebuah kacamata untuk kita membuat konten, gitu. Simpelnya seperti itu. Kalau disinkronkan dengan konten, ya itu. Kalau misalkan yang lain ya bisa. Tapi kan kita konten yang kita bicara di konten. Jadi adanya branding, adanya 3 mantra dan lain sebagainya ini adalah untuk membuat kacamata. Jadi membuat kacamata untuk melihat sebuah fenomena gitu ya. Misalkan orang yang bodoh, jadi kita mempersonalkan sesuatu, mempersonalisasi sesuatu, misalkan organisasi atau apapun, atau orang, atau kita sendiri, kita citranya, kita brandingnya, kita personanya adalah orang bodoh satu, kemeroh, dan juga nyeni. Jadi orang nyeni, bagaimana orang nyeni yang bodoh ini? Jadi orang nyeni, bodoh, dan juga keminter ini melihat sebuah kejadian. Misalkan ada tabrakan. Jadi mungkin ada orang tabrakan, getiye orang tabrakan, itu nanti digambar sama orang yang dibuat chat, misalnya seperti itu. Nah, keminternya gimana? Mungkin ketika menggambar itu nanti, membuat garisan dari darahnya nanti, dia menceritakan seakan-akan berfilosofi. Padahal itu nggak ada filosofi ini, dia nggak ada filosofi aja. Tadi apa? Minter, nyeni, dan juga itulah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada situasi, kemudian kita membuat kacamata, sehingga menghasilkan konten. Gitu ya. Kalau seperti itu. Kalau misalkan kacamatanya belum terbentuk, nanti yang ada kita memakai kacamata orang lain, dan itu tidak memberikan signature, tidak memberikan kekhasan pada diri kalian, sehingga identitas brand kalian juga tidak keluar. Hingga ada gunanya, mungkin kayak apa, orang bakal lali, itu ya. Kayak ngejar viral, karena kali viral, 2 kali viral, tidak ada identitasnya, tidak melakukan repetisi dan lain sebagainya, ya hilang gitu aja. Kemudian membicarakan tentang spesifik konten, teman-teman. Bedanya konten dan konteks apa? Saya pengen dengar pendapat dari teman-teman.
saya pengen di sini nggak ceramah ya, kayak yo keselak ceramah. Silakan tulis di komentar saja, nggak usah ngomong nanti rame. Bedanya konten dan konteks apa? Coba disampaikan saja dulu. Mungkin Mbak Moderator bisa dibantu ya. Beda konten dan konteks. Oke, Mas Ivan. Kalau menurut saya itu konten itu adalah isi ya. Iya, iya. Sebenarnya Konteks saya itu minta bantuan wadah untuk atau video. biar teman-teman audiens kita ini menyuarakan gitu aja, Mbak. Sama nggak usah melu jawab. Cuman yang moderator harus jawab. Moderator harus moderat dong. Coba dibantu teman-teman untuk ya ada yang menjawab tadi konten itu isi, namun konteks itu ada. Oke, yang lain silakan. Mungkin itu menurut saya konten itu ya informasi yang yang ada di dalam sebuah media elektronik kayak semisal video atau mungkin berupa tulisan seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, yang lain satu orang lagi mungkin sudah ada 2. Ada kayaknya mau berpendapat. Dan Navi mungkin berpendapat. Nganu Mas, nggak iso. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke materi saja, gitu ya. Yang di mau share screen gini. Oke, kita lanjut. Oke, kurang lebih semua jawabannya sudah benar. Jadi saya rasa saya berbicara saya ngomong di depan orang-orang yang tepat ya. Jadi wes ngerti sebenarnya, cuman butuh divalidasi itu aja sih. Konten adalah terkait isi, sedangkan konteks terkait wadahnya. Sangat-sangat betul. Lebih spesifik lagi, konten adalah tentang what to say. Jadi apa yang dikatakan, isinya, apa yang dibicarakan, topiknya seperti itu. Sedangkan konteks adalah bagaimana yang dibicarakan, bagaimana cara membicarakan yang dibicarakan seperti itu. Atau simpelnya lagi, konten ini adalah isi, kemudian konteks adalah bungkus. Kalau wadah mungkin rasanya beberapa orang saya rasa kok wadah koyo gelas koyo wadahi apa sih? Mungkin analogi yang agak sulit teman. Jadi konten adalah isinya, konteks adalah wadahnya. Jadi ada yang bilang juga bahwa konten bisa menjadi raja. Jadi konten bisa works sesuai dengan tujuannya ketika konteksnya sesuai. Cara menyampaikannya itu cocok. Gitu ya. Nah, kecocokan konteks ini dipengaruhi dari berbagai hal juga. Dipengaruhi dari mungkin tone-nya. Tone itu bukan melulu tentang warna, tentang color grading dan sebagainya. Tone itu bagaimana nada bicara dari konten tersebut. Mungkin dari bahasanya, mungkin dari yang dipakai mungkin. Atau apapun itu, gitu ya. Konteks adanya situasi juga. Jadi dengan adanya situasi, dengan membuat situasi, misalkan saya membuat konten terus tidak ada apa-apa, kontennya tadi, itu nanti bakal kalah dengan konten yang ada ceritanya, ada storytellingnya di dalamnya, gitu ya. Ada
ceritanya nggak melulu tentang hari ini saya keluar kamar kemudian dan lain sebagainya. Nggak melulu tentang itu. Konteks yang dimaksud dengan situasi itu, yang dimaksud dengan cerita storytelling itu bagaimana kamu menggambarkan situasi dengan terperinci. Ada latarnya, ada mungkin iki nyapo, ada bungkusnya, ada framingnya gitu ya. Jadi kurang lebih konten dan konteks adalah seperti itu. Beberapa contoh yang saya ambil, ini ada yang namanya Trustcheck. Trustcheck ini sebenarnya personal account, jadi beliau ini emang tokoh yang cukup gila teman-teman. Beliau juga branding konsultan, juga konten kreator ya. Saya rasa kontennya itu dikatakan niat, ya niat, dengan nggak niat, ya niat. Iya pokoknya tampilannya itu kadang cuma dia pakai tulisan tangan, dia cuma ngedit sebuah logo, misalkan Ultraflu, Ultralu atau apa, itu plesetan-plesetan dan lain sebagainya. Tapi ya kita lihat pengikutnya segitu, kontennya segitu banyaknya, betapa masuknya konten-kontennya dengan audiensnya dan lain sebagainya. Dia selalu membicarakan tentang bagaimana menciptakan kemasan lebih dari biasanya, kemasan dalam artian branding ya. Jadi beliau branding kui memiliki value melebihi dari yang lainnya gitu. Jadi misalkan podo-podo dengan pulpen yang di branding dengan pulpen yang tidak di branding itu beda. Ya. Kurang lebih si Mas Trustcheck aka Johan Alvin Hausuma ini seperti itu. Kemudian Bang Gaber ini mungkin beberapa orang yang follow merasa bahwa beliau ini artis gitu aja, seniman gitu aja. Saya rasa enggak, beliau sangat amat konten kreator. Saya juga pernah melihat konten vlog beliau secara pribadi untuk membuat gambar, ternyata tidak seniman amat. Beliau hanya nge-tracing teman-teman. Ya meskipun tracingnya tidak sama dengan cara kita tracing. Tracing itu kan ngeblur. Kalau beliau itu membuat situasi terlebih dahulu, membuat ceritanya terlebih dahulu, kemudian ada yang namanya studi visual. Studi visualnya nanti diambil, kemudian di tracing gitu aja dengan yang sesuai dengan kontennya. Jadi mungkin simpel tapi tidak simpel ternyata. Kalau kita kan nge-tracingnya mungkin ada foto cewek, ada foto tokoh, ada foto bayi mungkin, ya wes kita ikuti saja gambarnya gitu kan, nggak ada ATM-nya, nggak ada modifikasinya dan sebagainya. Teknik sendu kan, teknik sendu ini saya rasa konten yang sangat sesuai dengan orang-orang yang lagi hatinya tidak beres, teman-teman, yang lagi galau mungkin dan sebagainya. Kata-katanya, kenapa kok rintik sendu itu kerap kali menggunakan huruf-huruf yang saya rasa sangat bijak, font-font gaya fontnya sangat bijak, font serif yang iskono kuilah, kemudian ada juga hand drawing, hand drawn sing koyo kesane kayak ngomong tulisan kuwi bahwa aku butuh tak nulis saya kesane ngono. Nah, ketika cara mereka bertutur, cara menyampaikan konten ketiga orang ini, itu saya rasa berbeda semua kan. Mereka memiliki audiensnya masing-masing dan itu konteks yang mereka buat untuk konten-kontennya. Ya mungkin setiap konten berbeda konteks gitu ya. Tapi ada benang merah yang cukup besar, yaitu nanti kita orientasikan kepada bagaimana setiap account ini memiliki brand atau mereka membranding dirinya gitu ya. Itu sih. Terus kemudian kita mengarah pada bagaimana kita membuat sebuah konten atau content making gitu ya. Dibagi menjadi 3. Simpel sekali. 3 aspek ini, 3 langkah ini juga bisa dilakukan oleh setiap pelaku kreatif. Tidak hanya yang membuat konten, seniman apapun juga pasti ada pre-pro, pro, dan post-pro. Pre-pro itu pre-production, sebelum produksi, kemudian produksi, kemudian post-produksi atau setelah produksi. Kalau misalkan editor video,
yang bisa dilakukan di Pre-Pro mungkin selain melakukan brainstorm dan sebagainya, melakukan riset dan sebagainya, juga melakukan yang namanya membuat storyboard, membuat narasi mungkin. Teman-teman di sini sering kali kayak bernarasi ya kayak dan sebagainya. Di produksi nanti ya mungkin produksinya, syutingnya, tag videonya dan sebagainya. Di post-pro nanti bagaimana editingnya dan juga bagaimana entitas hasil karya ini dipublikasikan. Yang terakhir mungkin evaluasinya bagaimana gitu ya. Kalau di konten itu di Pre-Pro ada yang namanya ideation, write, and plan. Di ideation ini sebenarnya kita harus ada yang kita konsumsi terlebih dahulu. Ide tidak akan keluar ketika kita tidak mengonsumsi apapun. Jadi kalau ingin mengeluarkan sesuatu harus memasukkan sesuatu juga. Pengen mengeluarkan sesuatu yang banyak juga harus memasukkan sesuatu yang banyak juga. Kalau kita menjadi penulis, ya kita harus membaca sebanyak-banyaknya, betul? Kalau kita mau menjadi seniman, kita harus mengonsumsi referensi karya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi sebelum tahap ini sebenarnya harus ada konsumsi terlebih dahulu. Kemudian adanya ide liar itu di ideation, kalau nggak ideation ini juga biasanya dibagi menjadi dua teori, yaitu black box dan glass box. Black box itu cara ideation dengan cara ngawang, dengan cara koyok dia itu meneng merem terus kemudian muncul ide dar, kayak nggak ada secara sistematisnya. Kemudian kalau black box itu ketika ide muncul ditulis sehingga terbentuk sebuah sistematika yang kemudian dapat diulang berkali-kali. Yang lebih baik yang mana? Keduanya baik. Tergantung bagaimana si kreator ini merancang kebiasaan kreator ini membuat rancangannya, gitu ya. Jadi misalkan senengane ngawang baru metu ide, iya nggak masalah. Atau misalkan seneng yang lebih sistematis, iya tidak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian setelah ideation, keluar ide, hasilnya ide, kemudian dengan menulis. Nah, menulis ini sebenarnya proses perangkuman. Jadi hasil dari ide ini tadi ditaruh, dirangkum, dikemas, lebih terperinci, lebih spesifik, lebih sesuai dengan tujuannya, lebih mendekati bagaimana konten ini dibuat. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah plan. Salah satu poin penting dari adanya sebuah konten adalah keberlanjutan, teman-teman. Dengan adanya keberlanjutan, maka konten kalian akan selalu mudah untuk ditemukan oleh audiens kalian. Nah, keberlanjutan ini butuh sebuah perencanaan ternyata, teman-teman. Nah, bagaimana untuk merencanakan? Banyak aplikasi ternyata. Kita bisa pakai notes simpel yo, membuat notes di buku ADW ditulis gitu ya, simpel. Kemudian itu naik atasnya membuat notes di HP, di laptop dan sebagainya, di Google apa? Google sing oren itu lah, yang itu, atau mungkin lebih next levelnya nanti bisa buat Excel mungkin. Nah, saya pernah magang di sebuah startup yaitu Ngalup di Malang. Kalau teman-teman tahu, ngalup.co, sebuah startup dan juga coworking space. Di situ saya diajari untuk saya sebagai desainer ya. Jadi sudah ada briefnya, jadi sudah ada konten kalendernya. Namanya konten kalender. Silakan nanti cari di Google. Silakan beberapa ada sudah ada template-nya nih. Misalkan sampean pengen buat konten kalender tapi nggak paham sing tak mulai kondi opo ai enee, ya nanti silakan cari di Google. Terus silakan template-nya diambil saja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Nah, dengan adanya plan ini, siapa penanggung jawabnya, siapa yang membuat asetnya, siapa yang menulis, siapa yang membuat copywriting-nya dan lain sebagainya, itu lebih terencana tentunya. Gitu ya. Pre-pro, sekarang kita masuk ke pro, produksi. Di produksi ini, kalau tergantung kontenmu sebenarnya, kalau konten berupa visual ya ada sketch, ada apa ya, apa layout itu, apa layout. Mungkin teman-teman di sini tahu yang namanya carousel post. Jadi post yang digeser-geser mungkin, yang post di Instagram digeser-geser. Biasanya isinya edukasi sih. Tapi
berita pun sekarang sudah banyak yang carousel juga. Kayak di Vice, kayak di apa ya, kuning lalu dan sebagainya itulah. Di sketch dulu, semuanya harus di sketch dulu, layoutnya bagaimana, isinya nanti apa saja di sketch dulu, kemudian digitalisasi dan sebagainya. Kalau mungkin konten video, ya produksinya adalah ngetek video, gitu ya. Ambil video, nyonting, golek talent, golek lensa, terus baru dipasang, di klik record, sudah konten berjalan seperti itu. Post production. Nah, post production ini bagaimana hasil dari konten kalian dipublikasikan pada audiens. Sekarang yang lagi tren konten-kontennya di TikTok kan ya. Jadi bahkan WWJ pun juga buat TikTok mungkin. Tapi yang juga tidak kalah kan Reels juga tidak kalah. Reels itu kan kalau kita buat konten jangkauannya lebih luas daripada IG yang feed biasa seperti itu. Jadi dengan sama buat konten di Reels, maka kemungkinan kalian terkenal lebih banyak daripada kalian mengupload di feed saja, gitu ya. Nah, ini nanti ada sebuah aplikasi di mana kalian itu hanya tinggal menjadwalkan saja dan yang mengupload dari mereka. Tapi seingat saya aplikasi itu berbayar teman-teman. Nggak ada yang gratis. Kalau gratis itu cuma upload saja, nggak bisa upload sendiri. Gitu ya. Tapi kalau YouTube, kalau nggak salah, YouTube itu ada yang gitu. Jadi di-upload wabe, nanti tanggal uploadnya ditentukan, berarti ada yang sekarang menang, tapi bisa upload diri. Nah, itu adalah rahasia bagaimana beberapa konten kreator itu kesannya ngupload konten kok sering, kok istiqomah. Ternyata mereka itu nyetak konten kemudian diupload wabe, dijadwalkan, sehingga keluarnya sesuai dengan jadwalnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah pintu gerbang untuk keinfinitian sebuah proses dalam perancangan sebuah konten. Ada evaluasi nanti kan bakal kembali kepada proses perancangan. Evaluasinya seperti ini. Kemudian US berarti setelah ini kayak kontennya seperti ini, yang dari ini dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya formula dari sebuah konten. Jadi ini ngomong konten sing baik. Konten baik belum tentu konten viral ya teman-teman. Nah, ukurannya viral, ya tidak harus baik. Tapi kalau membuat baik, itu bisa jadi viral gitu ya. Jadi orientasinya saya rasa harusnya membuat konten yang baik terlebih dahulu. Like buat sensasi-sensasi tok caca koye urung tek wani ya, caca kene ya terutama ya. Ya aku bareng ora wani, ya aku sensasi ngapain kan. Ini dia konten sing apik, sing baik ngono. Coba delok nang IG PAC di PR di apa ya, PC, PW di berbagai daerah. Kontennya mesti podcast. Kan? Banyak podcast lah, banyak yang ngobrol, banyak podcast dan sebagainya. Saya rasa itu adalah salah satu tanda bahwa kita lebih suka membuat konten yang positif, membuat konten yang baik, dan ya identitas seorang Ibnu PNI seperti itu kayaknya ya, nggak saing untuk membuat sensasi kayak. Ada sebuah teori yang namanya AIDA, yaitu attention, interest, desire, action. Attention mungkin beberapa dari kalian tahu yang namanya headline. Jadi ada tulisan besar, ada fokus besar atau narasi terbesar dari sebuah konten. Misalkan membicarakan apa, tapi yang disimpulkan apa, gitu loh. Enak ngomong, misalkan sama di komputer biasanya kan judulnya atau di visual dari kontennya itu di thumbnail itu kan mesti kata-katanya mesti aneh-aneh. Sebenarnya koyoke nggak ngono, tapi tiga ngono. Itu adalah salah satu cara untuk mencari atensi, mencari perhatian dari audiens. Nah, ketika atensi didapatkan, maka ada ruang untuk mendapatkan interest. Kayak misalkan wis oleh atensi, kemudian menarik, maka kan oleh interest itu. Konten itu menarik, yuk kita ikuti aja. Setelah diikuti oleh audiensmu, yang muncul adalah desire, adalah kemauan, keinginan untuk nyapo,
untuk melakukan yang terakhir, yaitu action. Actionnya apa? Makanya beberapa konten itu harus ada yang namanya call to action. Jadi bagaimana konten ini lewis dulu diapa nih, di share. Iya, idealnya di share karena untuk meraup audiens yang lebih besar ya. Tapi kenapa harus di share? Ini kan sebuah pertanyaan bagi konten kreatornya. Jangan sampai konten ini hanya ngomongnya ini. Silakan share, subscribe, dan iya boleh. Cuman saya rasa itu terlalu tersurat saja. Saya rasa lebih baik ada perintah untuk share, tapi secara tersirat. Kita coba kembali ke tadi, rintik sendu itu saya rasa orang tidak, rintik sendunya tidak bilang, silakan share postingan ini. Ya, semua orang pasti share, soalnya dekat dengan mereka, soalnya cocok dengan mereka, soalnya sesuai dengan apa yang mereka rasakan, yang audiens rasakan, seperti itu kan. Jadi, buatlah konten yang sesuai dengan audiens. Nah, cara mencari audiens ini banyak. Caranya dengan menggunakan rumus STP, segment, target, positioning. Membuat segmen, menargetkan, kemudian mencitrakan. Positioning itu adalah mencitrakan. Bagaimana kita membuat citra, bagaimana kita membuat personal branding, bagaimana kita meng-imagekan diri kita. Itu. So, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang harus cari kontenmu? Kok kontenmu harus digoleki orang? Silahkan dipertanyakan kepada pikiran kalian masing-masing, kenapa kok kontenmu perlu dicari, perlu dikepoin, dilanjutkan mungkin. Misalkan harus nonton sekali, kemudian lanjutkan, nyapa untuk dilanjutkan, enak apa nih? Nah, ini mengarah pada bagaimana kita membuat sebuah keunikan dari sebuah konten. Ya. Menjadi sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada membuat sesuatu yang lebih baik. Daunnya Panji Pragiwaksono. Jadi, let doing the iso, ini direspon oleh Raditya Dika. Jadi, kalau kita nggak bisa buat konten, nggak bisa buat sesuatu yang lebih baik banget, ya kita lebih baik untuk membuat sesuatu itu lebih beda. Maksudnya seperti itu. Bedanya ini kalau kita kembalikan ke tadi, kita kan punya 3 mantra tadi. Kita itu nyapo, dan nyapo. Nah, kalau ketiga mantra ini unik sekali, itu saya rasa kita untuk menjadi bedanya itu mudah. Itu ya teman-teman. Identitas itu apa soal profesi? Saya rasa juga enggak. Apakah beda itu jujur dari identitas? Saya rasa bisa iya, bisa enggak juga. Identitas itu bisa dari bagaimana kita menyampaikannya, atribut yang kita gunakan, properti yang kita gunakan, feel yang kita gunakan, visual yang kita gunakan. Mungkin teman-teman ada yang tahu Froyonion, teman-teman. Froyonion itu dulu pada awal-awalnya tidak ada warna-warnanya seperti itu, warna-warna yang ngejreng, warna-warna kontras yang tabrakan. Dan faktanya sekarang kita semua secara tidak sadar mengikuti apa yang Froyonion buat. Dari lampu-lampu, misal di konten di video, itu lampu-lampunya biru, ungu, hijau, neon, sing tabrak-tabrakan, sing gawe highlight neng orang yang malah jadi rotok kebiru-biru adalah sebagainya. Nah, hal demikian adalah salah satu alasan yang bisa menjadi alasan kenapa kontenmu itu harus dicari oleh seseorang. Ya. Nah, alasan selanjutnya, kenapa kontenmu harus dicari ternyata harus memiliki salah satu dari ketiga aspek paling banyak. Ya, memiliki salah satu dari mayoritas ini. Jadi konten ini gak edukasi, ya butuh memberikan solusi, gak ya hiburan. Ketiga itu kudu enak salah satunya. Harus ada edukasi, lain gak edukasi ya solusi, enggak hiburan. Nah, ketiga-tiganya enak, alhamdulillah. Kalau nggak enak, salah satu harus ada dari ketiga ini. Edukasi, solusi, dan hiburan. Itu. Oke, saya rasa pemaparan saya cukup singkat saja. Nanti kita buka forum untuk ngobrol saja. Saya rasa saya kalau membicarakan konten ini terlalu lama sendirian, ini enggak asik juga, gitu ya. Dan ini saya ada sebuah quotes yang menjadi turunan yang saya turunkan dari sebuah narasi, di mana narasi itu yang dibuat oleh Panji Pragiwaksono yaitu 044 yang menceritakan bahwa play awakmu kuwi seneng karo sing kok lakukan, awakmu kuwi
nggak sadar, nggak pengen nyapa-nyapa loh, nggak pengen boleh alasan untuk meninggalkannya. Mereka Panji Pragiwaksono mengatakan bahwa work-life balance ini tidak masuk akal, soalnya hidup dan pekerjaannya itu menjadi satu kesatuan. Menjadi satu, kalau Panji Pragiwaksono mengibaratkan saling melompat dalam satu trampolin. Mas saya breakdown, jadi jika prosesmu itu menyenangkan, misalnya kamu buat konten itu senang, dan ini harusnya senang, dan kalau tidak senang tidak usah dibuat konten. Jika prosesmu menyenangkan, maka istirahat belum kebutuhan. Misalkan saya sering kali nih, teman-teman itu kayak diri istirahat, kerja sambat, kuliah sambat, ya berarti kalian tidak senang dengan apa yang kalian lakukan, kan? Yang saya alami sendiri, saya itu seperti hampir 24 jam berada di depan laptop, karena ya aku senang. Saya merasa hidup ketika saya bertemu dengan apapun yang berbau kreatif. Brainstorming, membuat konsep, nempel-nempel sticky notes, ngoret-ngoret tembok, ngoret-ngoret apapun itu. Dan ini gara aku nggak kesel, membuat aku tidak capek untuk melakukan itu semua. Jadi harusnya kerjaan di masa depan, idealnya Gen Z ini memandang pekerjaan sebagai hal yang disenangi. Iya, mungkin kalau kita tidak bisa mencapai hal yang kita senangi, ya kita harus menyenangi apa yang ada. Jangan titik sambat, kesel, dan lain sebagainya. Anggap saja semua itu menjadi sebuah proses. Dan senangilah prosesnya. Maka jika proses menyenangkan, kebutuhan, istirahat bukan menjadi sebuah kebutuhan. Saya rasa cukup sekian dari yang saya tawarkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari materi kita hari ini. Bagaimana rekan dan rekan kita semua? Apakah masih ada unek-unek yang ada di benak kalian tentang perkontenan? Oke, tenang saja. Buat yang punya pertanyaan atau bahkan pengen konsul, minta saran atau pendapat boleh banget nanti disampaikan saat sesi tanya jawab ya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bisa menulis di kolom chat Zoom dengan format nama lengkap dan instansinya. Bagaimana rekan dan rekan kita semua? Apakah ada pertanyaan? Permisi Mbak Moderator. Oh iya, bagaimana Mbak? Ya, Mbak sebelumnya Ninis. perkenalkan, izin bertanya ya Mbak. Iya, silahkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Ninis Sondari, saya dari UIN 1 Tulungagung. Gini, pada pembahasan konten ya,
yang termasuk pada bidang seni atau bisa dikatakan seperti itu. Nah, dalam hal-hal seni kan tidak ada standar yang mengikat atau standar yang paten. Nah, menurut Ran sendiri nih, sejauh apa sih standar perkontenan itu bisa dikatakan baik, bermutu, dan juga berkualitas? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Mas Ivan, mau dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung saja enggak apa-apa sih, Mbak. Oh Daripada iya, silakan. pelatihan. Oke, terima kasih Mbak Ninis ya. Dari Win1. Alhamdulillah. Pertanyaannya, tolak ukur konten kualitas. Karena seni itu tidak bisa diukur. Jawaban yang pertama mungkin seni tidak bisa diukur itu sesuatu yang saya rasa agak salah. Jadi saya selama ini kuliah selama kurang lebih 6 tahun, pekerjaan saya adalah mengukur seni ternyata dari segi visual. Saya harus desain komunikasi visual, jadi penggayaan Nevi setiap hari di ini. Yang paling saya ingat adalah tugas awal saya adalah membuat analisa terkait good design dan bad design. Jadi bagaimana good design, bagaimana bad design. Jadi seni itu jawabannya adalah bisa diukur. Nah, ukurannya bagaimana? Ini yang kurang biasanya masyarakat umum bisa pahami gitu ya. Beberapa dari orang mengatakan bahwa seni itu relatif, seni itu tergantung selera. Tunggu dulu gitu ya. Jadi saya rasa seni itu bisa diukur dari segi mungkin. Nggak mungkin, kalau mungkin nanti bisa aja, bisa tidak. Pasti harusnya. Seni itu bisa diukur dari tatanannya, layoutnya. Seni itu dari bagaimana komposisinya, bagaimana iramanya, ritmenya. Bisa diukur dari juga unity-nya, kesatuannya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan bagaimana konten yang berkualitas adalah konten, jawabannya adalah konten yang memenuhi segala aspek yang diperlukan untuk menjadi konten yang baik. Misalkan konten yang baik kita asumsikan sebagai konten yang sesuai dengan audiens, sesuai dengan audiens ini tidak diberdaya lagi banyak, mungkin dari segi visualnya, mungkin dari segi tone writing-nya. Jadi dia ngomong dengan pelajar, bosannya kayak pelajar, ngomong dengan buruh ya kayak buruh, dan sebagainya. Itu mungkin menjadi standar konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas adalah konten yang memenuhi aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam konten yang baik. Jawabannya simpelnya seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Ninis? Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa dapat poinnya. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Ila. Saya bacakan dulu. Kalau kita itu ada keinginan membuat satu media, namun lingkungan atau waktu dan sebagainya itu tidak mendukung, bagaimana cara efektif supaya media yang ingin kita buat itu segera jadi? Mungkin seperti itu pertanyaannya, Mas Ivan. Ya, coba saya memahami pertanyaannya dulu ya. Kalau kita itu ada keinginan membuat suatu media, namun lingkungan atau waktu dan sebagainya itu tidak mendukung, bagaimana cara efektif supaya media yang ingin kita buat itu segera jadi? Ya buat seadanya jawabannya. Kalau benturan dengan waktu, benturan dengan lingkungan, benturan dengan mungkin alat ya, yang sering kita itu alat. Kalau dikorelasikan dengan jadinya, yowes pokok jadi selesai gitu. Kalau apinya, yaitu nanti ukuran berbeda. Kita pakai tolak ukur yang berbeda. Kalau ukurannya jadi, ya berarti buat seadanya. Salah satu dari keberhasilan sebuah konten itu adalah bukan konten yang sempurna, tapi konten yang jadi. Well konten itu akan kalah dengan
down konten. Jadi konten yang selesai, konten yang jadi, itu kan lebih menang daripada konten yang bagus, tapi orang jadi. Gitu ya. Mungkin ini bisa diterapkan juga dalam berbagai aspek. Kalian buat skripsi, kalian buat desain, kalian buat ilustrasi pertama kalian, kalian ngejar kesempurnaan, juga bakal jadi. Kalau kalian mengejar baiknya, ya nggak bakal jadi. Makanya yang kalian ngejar adalah jadinya dulu. Di awal setiap orang pernah menjadi amatir. Makanya orientasinya harus selesai terlebih dahulu. Ada terlebih dahulu. Iya mungkin dampaknya ya, kata Raditya Dika ya, dikucilkan dari masyarakat, misalnya konten ngelek. Iya, apa buruknya dikucilkan dari masyarakat ini? Ya wis, urip dhewe. Mati gue dibekeri lah. Ini kan ada sing ngubur kan ya, ini negara yang ngurusin orang mati dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah ya buat seadanya, buat sebisanya. Yang penting jadi. Sebuah quotes dari Panji Pragiwaksono, buat aja dulu, lalu perbaiki kemudian. Jadi selesaikan si toksik, kemudian selanjutnya perbaiki, dan perbaiki. Seperti itu. Silakan dilanjut. Oke, baik. Bagaimana Mbak Ila? Apa masih ada yang mengganjal? Enggak, udah cukup. Makasih. Ya, sama-sama. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Dari Itma Ana. Saya bacakan dulu. Saya mau tanya bagaimana caranya konten yang kita bikin itu diminati atau disukai banyak orang. Mungkin seperti itu Mas Ifat pertanyaannya. Yeah. Sebelum menjawab ini, saya rasa kita tidak pernah, saya sepakat dengan sebuah kataan, narasi, kalimat yang menyatakan bahwa kita tidak pernah bisa untuk menyenangkan semua orang. Betul, kita harus memilih salah satunya. Dan konten berkarakter itu adalah konten yang bisa memilih ternyata. Sebuah, misalkan gini, kita jangan jadi hanya kacang, kita harus jadi durian. Dimana durian kui orang yang suka banget akan fanatiknya, tapi orang yang benci ya sebenci-bencinya. Gitu ya. Saya mengutip dari perkataan Panji Pragiwaksono juga. Jadi konten yang berkarakter atau personal branding yang berkarakter itu pasti punya sudut dua belah mata pisau yang saling kontras gitu ya. Kalau nggak suka ya, kalau nggak suka banget, ya benci banget, dan tidak masalah. Kalau kita tidak memilih itu pasti kedepannya kita bakal tidak bisa tidak bisa mencapai puncak. Seperti saya memilih untuk beribnu di PNI secara kafah. Jadi saya benar-benar anak ibnu sejak dari bawah sampai ke atas gitu loh. Saya tidak pernah ikut organisasi lain, PMI enggak, HMI enggak, HMJ enggak, apapun. Saya fokus ke ibnu. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya bukan ke loyalitas. Alasannya ya karena saya memilih ibnu. Gitu ya. Kemudian apakah pilihan saya benar? Ya kadang salah juga. Saya rasa di ibnu itu tidak bisa sebebas yang saya bayangkan. Dan itu menjadi tantangan bagi saya. Jadi diminati banyak orang, kalau kita balikan ya, kalau diminati banyak orang, ya kamu harus memilih audiens jawabannya. Kamu analisa audiens, kemudian memilih audiensnya siapa. Ya kalau pengennya banyak, ya pilih audiensnya yang banyak. Tinggal bagaimana caramu membaca audiens. Gitu. Oke, baik. Seperti itu, Mbak Itma Ana. Bagaimana? Apakah masih bingung? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, mungkin semisal satu pertanyaan lagi bagaimana Mas Ivan? Iya, bisa. Mohon maaf, bagaimana Mas Ivan? Halo. Bisa Mbak, satu pertanyaan lagi, monggo. Oh, iya. Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Rekanita Wardatus Solehah Ramadhani. Pertanyaannya, bagaimana tips dan trik yang bisa dilakukan ketika mau menjadi content creator dan hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk creator pemula? Terima kasih. Mungkin seperti itu. Nggih. Mbak Wardatus Solehah Ramadhani. Ya, bagaimana tips dan trik yang bisa dilakukan ketika mau menjadi content creator? Tips dan trik ya, mulai buat konten ya Pak. Ya simpelnya seperti itu. Jadi tips dan trik untuk untuk menjadi content creator adalah menjadi orang yang paling kritis dalam memandang segala hal. Nah, dampak menjadi orang paling kritis melihat segala hal ini adalah menjadi orang yang paling gelisah, gitu ya. Jadi enak iki gelisah, enak kui gelisah, enak gelisah. Nah, tapi kegelisahan ini sebenarnya adalah sumbu atau akar yang baik untuk sebuah konten. Jadi membuat konten yang terbaik adalah konten yang dimulai dari setiap kegelisahan. Jadi bakal jujur, bakal kita ini misalnya anyel sing ikhlas, anyel sing benar-benar anyel, sehingga orang menerimanya ya ikhlas. Sesuatu yang dikeluarkan dari hati kan bakal nyampe di hati juga, gitu kan. Yang harus diperhatikan apa ya? Harus diperhatikan adalah konsistensi saya rasa ya. Jadi setiap membuat konten, setiap merancang konten pre-pro, pro maupun post-pro, ya harus konsisten, ya harus terus-menerus, ya harus istiqomah. Saya rasa keistiqomahan itulah yang harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum kita membicarakan apapun, membicarakan alat mungkin, membicarakan teori-teori perkontenan. Saya rasa tidak banyak orang yang mengetahui teori konten secara detail, dan mungkin saya pun juga seperti itu. Tapi bisa membuat konten dengan baik dan benar, audiensnya banyak, views-nya banyak, gitu ya. Jadi yang harus berarti adalah keistiqomahan selain dari ya tadi elemen-elemen adanya konten tadi. Sedikit cerita bahwa saya adalah orang yang ngomong pertama kali membawa podcast di lingkup IPNU IPNU di Tulungagung saya rasa. Jadi pertama kali konten podcast saya itu yang kebetulan yang isi materinya saya, yang menjadi narasumbernya saya itu mencapai view sampai 700. Saya rasa tidak banyak konten yang ngobrol, apalagi kayak kita IPNU IPNU, tapi yang lihat itu sebanyak itu. Nah, itu adalah salah satu penerapan membuat sesuatu yang beda daripada membuat sesuatu yang lebih baik. Kebanyakan dulu ya buat film. Saya rasa film-film sangat banyak sebelum adanya konten podcast, konten ngobrol-ngobrol. Saya rasa film-film lebih banyak gitu. Nah, semuanya buat film, ya saya buat podcast gitu ya. Langsung nabrak, langsung gertak, langsung muncul ke permukaan, views-nya sampai 700 atau bahkan sekarang sampai 1 juta. Gitu. Ya, kalau mau cek silahkan dicek di YouTube-nya Yoiki Projo. Tapi kalau tidak salah, Yoiki Projo itu adalah sebuah pimpinan ranting yang berada di PA Jengmut, tempat berproses saya dulu. Sekarang pembuatan kontennya itu agak mandek daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ranting ini bisa mandiri karena konten. Jadi karena mereka buat konten, mereka dipanggil oleh pihak desanya, diajak kolaborasi, dipanggil oleh beberapa stakeholder, misalkan pengusaha di desanya, untuk membuatkan konten dan lain sebagainya, sehingga ada uang yang masuk secara mandiri. Enak umum Ranting Projo itu tidak butuh alumni lagi,
tidak butuh untuk menyodorkan proposal ke alumni-alumni untuk minta uang segini, acara A, B, C, D, E, F, G. Mereka cukup mengandalkan uang hasil konten-kontennya itu, dan mereka sudah bisa hidup sebagai organisasi. Ya gitu. Kayak ke depan itu kemandirian kita bisa dimulai dari perancangan-perancangan konten-konten ini ya teman-teman. Ya saya harapkan seperti itu. IPNU, IPPNU berbasis konten. Saya rasa cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Ivan. Bagaimana dengan Mbak Wardatus Salehah? Oke, baik. Sedikit permintaan dari saya ini, Mas. Tolong di-spill dong karyanya. Biar teman-teman bisa termotivasi membuat karya. Karya yang apa ini? Halo, cek. Halo. Oke, mohon maaf. Tadi terkendala dengan sinyal. Gimana, Mbak? Karya apa ini, Mbak? Karya panjenengan yang karya desain panjenengan, Mas. Oke, saya rasa kalau karya desain ini bisa dilihat di Behance saya ya. Behance itu apa ya ngarani? Behance kui adalah platform portfolio, gitu ya. Coba cari saja Behance, mungkin di search Ivan Akmal gitu saja. Saya rasa nggak usah di search di sini ya. Kayak tidak boleh soalnya link Behance ini kayak hilang sih. Jadi atau coba saya carikan ya. Bentar. Ya ini. Mbak moderator, saya boleh share screen lagi ya? Oh iya, boleh Mas, silahkan. Ini salah satu karya saya. Ini untuk pameran di Posko Visual ya. Posko Visual 2020. Di mana saya juga menjadi layouternya. Ini pameran internasional, cuman ya
adanya di Malang, cuma internasional. Jadi skalanya itu internasional. Kenapa internasional? Kenapa internasional? Karena ya dipublikasikan secara internasional pertama, kemudian kuratornya juga dari internasional juga. Jadi ya saya terpaksa pakai bahasa Inggris, teman-teman. Saya tribut. Jadi kemasan dari pakar saya adalah tribut atau atribut itu persembahan. Jadi persembahan kepada sang pemberi referensi dari kita semua, gitu ya. Yang kreator-kreator referensikan. Ya, saya mengambil dari Andy Warhol. Mungkin beberapa di sini ada yang tahu Andy Warhol. Andy Warhol ini adalah bapak pop art, ya. Jadi art yang pop, gitu ya. Art yang populer, isi warna tabrakan-tabrakan dan sebagainya. Saya merespon dari sebuah dinamika sosial di mana adanya komunikasi yang seharusnya tidak seperti itu. Komunikasi itu kan ada faktor yang namanya komunikan dan komunikator. Atau sing enak ngomong, enak sing ngrungokne. Kemudian sing ngrungokne kuwi memberikan feedback. Nah, ternyata selama ini, dewasa ini, kejadian tersebut dinamikanya tidak seperti itu. Bahwa enek wong cerita itu gede nyeritani, gitu ya. Jadi aku ingin nih, atau ada juga yang menceritakan permasalahannya, kamu cik mending. Jadi saya secara garis besar ini sebuah poster ya, simpelnya sebuah poster yang menceritakan tentang miskomunikasi gitu. Ini ada dua, kunci mending dan juga aku ini. Tuh, ini penerapannya. Ini perintilan-perintilan kecilnya, bisa dibaca narasinya juga. Ini mock-up-nya. Saya juga terinspirasi dari ini, lagunya India, Evaluasi. Kalau nggak salah ada liriknya yang apa ya lali ya. Bisa dicari sendiri lah. Lagu seperti itu. Saya stop share ya. Terima kasih. Kalau konten mungkin silakan dilihat di UIG Purworejo dan PAC IPNU, IPPN Unut, pelajaran Unut. Tuh beberapa ada sih beberapa karya direksional saya. Jadi saya direct dan juga saya membuat beberapa konsep dari video-videonya. Mungkin ada yang mungkin pernah tahu IPNU Award-nya PAC Unut kemarin, videonya itu direkturnya saya. Beberapa podcast juga saya yang direct. Jadi silakan dilihat saja di pelajaran Unut dan juga UIG Purworejo gitu. Baik, terima kasih Mas Ivan, sangat luar biasa sekali. Baik, rekan dan rekanita semuanya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang di-share oleh pemateri kita ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada rekan dan rekanita yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Nah, sekali lagi saya terima kasih kepada rekan Ivan atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi. Nah, sebelum saya undur diri, saya ada pantun buat rekan dan rekanita semua. Panas-panas minum aqua, bersama Ani makan ketupat. Semoga rekan dan rekanita semua setelah ini jadi konten kreator hebat. Saya Putri Maharani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan Nita Putri Maharani dan juga kepada rekan Ivan Akmal Ansori. Semoga apa yang telah disampaikan dari beliau dapat bermanfaat dan juga bisa menerapkan nantinya di daerahnya masing-masing.
Dan saya sebagai pemandu acara, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya, warahmatullahi wabarakatuh. lebih dahulu ya, foto bersama pemateri. Baik, silahkan kameranya dinyalakan, gitu. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih para pemateri. Boleh meninggalkan Zoom.